Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Surahman SPD MPD. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 5 anggota kelompok yang bekerja sama untuk memenuhi tugas dengan judul materi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Sebelum kami ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rini Sanur Fadila dengan NIM A40122171. Selanjutnya, NIM Ade Prasetya dengan NIM A40122195. Kemudian ada Putri Tasya Noverella dengan NIM A40122191. Berikutnya ada Nur Aini dengan NIM A40122200 dan yang terakhir ada Zulfitri dengan NIM A40122203. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan materi yang akan dipaparkan oleh teman saya. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional suatu bangsa merupakan bagian tak terpisahkan dengan eksistensi negara, state, yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity yang mengandung arti harafiah, ciri, tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok atau sesuatu, sehingga membedakan dengan yang lain. Konsep Pancasila sebagai identitas nasional atau atribut bangsa itu sendiri sesungguhnya banyak memiliki dimensi, baik dimensi politik, sosial budaya, ekonomi, ideologi, maupun pertahanan dan keamanan. Dari dimensi politik, identitas nasional merupakan suatu konsep politik untuk mempersatukan dan menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang berbeda dari segi suku, bangsa, ras, agama, budaya dan adat istiadat, bahasa, dan lain-lain ke dalam ikatan politik kebangsaan yang bersifat integratif. Dimensi sosial budaya, identitas nasional merupakan suatu konsep sosial budaya untuk mengangkat budaya nasional sebagai puncak budaya-budaya daerah yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke, yang kemudian menimbulkan ikatan emosional nasionalisme budaya, bahwa budaya nasional bangsa kita berbeda dengan budaya yang lain. Dimensi ekonomi, identitas nasional merupakan suatu konsep ekonomi nasional yang berdasarkan pada konsep ekonomi Pancasila, suatu model ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dengan dijiwai pada sila kelima Pancasila, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimensi ideologi, identitas nasional dicirikan melalui ideologi Pancasila yang kemudian membedakan dengan ideologi nasional bangsa dan negara lain, seperti ideologi liberalis kapitalis negara-negara barat dan ideologi komunis sosialis negara Cina, Korea Utara, dan negara komunis lainnya. Dimensi pertahanan keamanan, identitas nasional dicirikan melalui konsep sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dalam rangka menjaga eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa identitas nasional bangsa dan negara Indonesia dilandasi oleh 4 pilar pokok kehidupan kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika,
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. B. Kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia berkaitan dengan kondisi subjektif sebagai persepsi bangsa itu sendiri terhadap dirinya dan lingkungannya. Seperti yang dikemukakan oleh Djoko Suryo bahwa kelahiran identitas nasional dikaitkan dengan faktor objektif bangsa dan faktor subjektif bangsa itu. Faktor objektif yang dimaksudkan adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan aspek geografis, ekologis, dan demografis. Sedangkan faktor subjektif adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan faktor historis, sejarah bangsa, politik, sejarah, dan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa itu. Identitas nasional suatu bangsa tak terkecualikan identitas nasional bangsa Indonesia dipengaruhi oleh kondisi objektif bangsa Indonesia itu sendiri. Berdasarkan sejarah, bangsa Indonesia memiliki identitas nasional sebagai bangsa pelaut. Pelaut-pelaut bangsa Indonesia yang oleh bangsa-bangsa lain disebut sebagai bangsa maritim sudah lama dikenal dengan sebagai bangsa yang mempengaruhi laut dan berkeliling dunia melalui laut. Identitas nasional bangsa Indonesia sebagai bangsa pelaut inilah yang merupakan jati diri bangsa yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Selain identitas nasional yang dicirikan dengan kondisi objektif tersebut, identitas bangsa Indonesia yang tercermin oleh kondisi subjektif bangsa Indonesia itu sendiri. Perjalanan panjang sejarah bangsa mulai dari zaman kerajaan sampai zaman kolonialisme sebagai akibat dari penjajahan Belanda, Inggris, dan Jepang menimbulkan ikatan emosional bangsa, senasib dan sepenanggung untuk mengusir penjajahan. Itulah sebabnya bangsa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 bersatu padu mengikrarkan sumpah yang kemudian diberi nama Sumpah Pemuda, yang menunjukkan bahwa perbedaan ras, suku, bangsa, adat istiadat, bahasa, warna kulit justru menjadi pengikat untuk bersatu sebagai sumpah. Bertanah air, satu tanah air Indonesia, berbangsa, satu bangsa Indonesia, dan berbahasa, satu bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda ini merupakan komitmen bangsa untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki identitas nasionalnya yang tercermin dari bunyi Sumpah Pemuda, yaitu bertanah air Indonesia, berbangsa Indonesia, dan berbahasa Indonesia. Dan yang terakhir, faktor lahirnya identitas nasional. Faktor lahirnya identitas nasional terbagi menjadi 4 faktor. Yang pertama, faktor primer atau faktor utama. Faktor primer meliputi etnisitas, teritorial, bahasa, agama, dan lain-lain yang sejenisnya. Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa atau etnis, bahasa, agama, wilayah atau region, dan bahasa daerah merupakan satu kesatuan, meskipun berbeda-beda dengan kekhasannya masing-masing. Unsur-unsur yang beraneka ragam yang masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri-sendiri menyatukan diri dalam suatu persekutuan hidup bersama ke dalam ikatan yang disebut bangsa Indonesia. Yang kedua, faktor pendorong. Faktor pendorong meliputi pembangunan komunikasi dan teknologi, lahirnya angkatan bersenjata modern, sentralisasi, dan pembangunan lainnya dalam kehidupan bernegara. Hal ini menjadi bagian penting karena bagi suatu bangsa, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan negara dan bangsanya juga merupakan identitas nasional yang bersifat dinamis. Oleh karena itu, bagi bangsa Indonesia, proses pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat ditentukan
oleh tingkat kemampuan dan prestasi bangsa Indonesia dalam membangun bangsa dan negaranya. Sebagai contoh dari faktor pendorong ini, yaitu ketika bangsa Indonesia mampu membuat pesawat melalui PT DI. Yang ketiga, faktor penarik. Faktor penarik meliputi kodifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi, tumbuhnya birokrasi, dan pemantapan sistem pendidikan nasional. Bagi bangsa Indonesia, unsur bahasa telah mempersatukan dan menyatukan berbagai suku bangsa yang berdiam di negara Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi atau formal negara dan dipergunakan untuk alat komunikasi antar suku bangsa Indonesia. Yang keempat, faktor reaktif. Faktor reaktif meliputi penindasan, dominasi, dan pencarian identitas alternatif melalui memori kolektif rakyat. Bagi bangsa Indonesia, hampir setengah abad dikuasai oleh bangsa lain, seperti bangsa Belanda, Inggris, dan Jepang, sehingga mendorong reaksi balik dari seluruh suku bangsa untuk bersatu dan dipersatukan oleh kesamaan nasib, penderitaan, dan kesengsaraan selama dijajah oleh bangsa lain menjadi faktor pemersatu untuk berjuang bersama-sama untuk mencapai kemerdekaan. Semangat pengorbanan, perjuangan menegakkan kebenaran dapat merupakan identitas untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Dari sekian faktor yang mendorong lahirnya identitas nasional bagi bangsa Indonesia, faktor yang keempat adalah merupakan faktor yang lebih dominan. Faktor persamaan senasib dan sepenanggungan dalam berjuang mengusir penjajah merupakan dimensi psikologi bangsa Indonesia untuk bersatu padu tanpa terbebani oleh perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, warna kulit, dan agama serta perbedaan lainnya baik yang berupa fisik maupun non-fisik. Dalam perspektif ini, identitas nasional lebih merupakan dimensi psikologis dari berbagai komponen bangsa untuk bertekad dan menjajah tinggi persatuan dan kesatuan menjadi bangsa yang maju, berkembang, dan bermartabat serta berbudaya. Tidak salah kemudian konsep identitas nasional sering ditunjukkan oleh atribut yang melekat pada diri bangsa Indonesia itu sendiri, seperti semangat kegotong royongan dan kesetiakawanan sosial dan keramahan religius, toleransi, dan nilai-nilai budaya dan kemasyarakatan yang luhur. Baiklah, itulah tadi paparan materi yang disampaikan oleh teman saya. Jangan lupa di like, komen, share, and subscribe. Sekian dari kami, semoga video tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.